Graham Arnold sebagai pelatih Australia akhirnya tamat di tangan Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Sydney ini terpaksa mundur sebagai juru taktik skuad Socceroos. Strategi Arnold gagal total membungkam taktik cerdas Coach Shin bersama skuad Garuda. Roberto Mancini juga bisa ditendang dari kursi pelatih Arab Saudi usai gagal mengalahkan Shin Tae-yong. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan ini juga sudah membuat Philippe Trosier dan Tatsuma Yoshida dipecat. Bagaimanakah Shin Tae-yong menghabisi karir sejumlah pelatih jempolan? Graham Arnold kena mental mundur melatih Australia. Graham Arnold menjadi korban teranyar yang terkena imbas cerdasnya strategi Shin Tae-yong. Australia yang diasuh pelatih 61 tahun ini gagal total menghancurkan skuad Garuda. Kejatuhan skuad Socceroos sudah terlihat sejak tumbang di laga pembuka kontra Bahrain. Arnold awalnya sempat jumawa akan segera membawa Australia bangkit. Kami harus segera bangkit dari kekalahan, dan kami harus memastikan bahwa kami belajar dari pertandingan ini dan terus maju, ucap pelatih 61 tahun itu. Sayangnya, ambisi besar Arnold dihancurkan oleh kecerdasan taktik Shin Tae-yong. Australia yang berstatus sebagai unggulan hanya sanggup membawa pulang 1 poin. Padahal secara kekuatan skuad Garuda hanya menghuni peringkat 133 FIFA. Sementara pasukan negeri Kangguru bertengger jauh di posisi 24 besar. Hasil imbang ini sukses buat fans Australia meradang besar-besaran pada Arnold. Publik negeri Kangguru melemparkan amarah mereka dengan menuntut Arnold segera mundur. Pelatih kelahiran Sydney ini juga dianggap kalah segalanya dari Coach Shin. Strategi penguasaan bola Arnold kesulitan menembus skema pertahanan rapat dari Shin Tae-yong. Arnold akhirnya kena mental usai dipecundangi Coach Shin dan dicemooh warga sendiri. Setelah melatih selama 6 tahun, sang pelatih akhirnya meninggalkan kursi kepelatihan Australia. Netizen negeri Kangguru langsung bersorak gembira menyambut kepergian Arnold. Pasalnya mereka sudah berharap sang pelatih hengkang sejak skuad Socceroos gagal total di Piala Asia 2023. Philippe Trosier langsung dibuang Federasi Vietnam. Sebelumnya ada Philippe Trosier yang lebih dulu kehilangan pekerjaannya di tangan Shin Tae-yong. Padahal Trosier sudah koar-koar akan balas dendam kepada Coach Shin di ronde kedua. Pasalnya pelatih kelahiran Paris ini nggak terima dikalahkan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Saya sangat ambisius dan siap mengabdikan seluruh hati saya untuk sepak bola Vietnam. Saya bersedia membantu Vietnam mencapai impian dan tujuannya, ucap Trosier. Bahkan, pelatih 69 tahun ini menganggap Coach Shin sebagai rival terberatnya di ASEAN. Trosier juga menilai laga melawan timnas Indonesia bagaikan pertandingan fase gugur Liga Champions. 2 pertandingan melawan Indonesia bisa kami lihat sebagai fase gugur Liga Champions. Kami harus tetap fokus, singgung Trosier. Sayangnya ambisi Trosier gagal total setelah 2 kali dipecundangi Shin Tae-yong. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi skuad Naga Biru untuk lolos ke ronde ketiga. VFF akhirnya mengambil langkah cepat dengan mendepak Trosier dari kursi kepelatihan. Bahkan Federasi Sepak Bola Vietnam ini sampai rela membayar mahal pesangon sang pelatih. Semua ini dilakukan demi cepat mengusir Trosier dari pasukan bintang emas. Namun berita kepergian pelatih kelahiran Paris ini justru membuat Shin Tae-yong bersedih. Trosier dipecat bukan karena timnas Vietnam yang lemah. Hal ini terjadi karena mereka belum memiliki koneksi yang baik. Saya juga pernah mengalaminya di 2 tahun awal bersama Indonesia, tutur Coach Shin bersimpati. Tatsuma Yoshida bikin malu Singapura. Tatsuma Yoshida juga pernah menjadi korban tangan dingin Shin Tae-yong. Padahal pelatih asal Jepang ini sempat membuat prestasi Singapura meroket pesat. Skuad negeri Singa melaju ke babak semifinal Piala AFF 2020 berkat performa gacor di fase grup. Pamor Yoshida langsung melambung tinggi sampai dikejar beberapa klub Jepang. Namun pelatih kelahiran Cina ini tetap setia ingin mewujudkan ambisi kebangkitan Singapura. Sayangnya mimpi Yoshida ini buyar karena harus bertemu Shin Tae-yong di Piala AFF 2020. Pelatih asal Jepang ini sudah kena mental duluan menghadapi nama besar Coach Shin.
Saya merasa sangat sedih karena mendapatkan tekanan yang banyak. Jika saya Pep Guardiola nggak masalah, tapi saya hanya pelatih dari Jepang, ungkap Yoshida. Benar saja, Singapura akhirnya gagal melaju ke final setelah disingkirkan timnas Indonesia. Kegagalan ini langsung bikin Yoshida putus asa sampai mengundurkan diri. Pamor Yoshida sebagai pelatih potensial juga langsung menghilang sejak dikalahkan Coach Shin. Sekarang pria 50 tahun ini bahkan hanya menjadi asisten pelatih di klub Daejeon Hana. Roberto Mancini ketar-ketir terancam dipecat Arab Saudi. Roberto Mancini juga sedang cemas karena posisinya sebagai pelatih Arab Saudi mulai terancam. Setelah ditahan imbang skuad Garuda, juru taktik asal Italia ini mulai dihujat publik negeri minyak. Rakyat Arab Saudi heran melihat Mancini gagal mengalahkan taktik Sinteyong. Padahal pelatih kelahiran Yesi ini pernah membawa timnas Italia menjadi juara Euro 2020. Keberhasilan menahan Arab Saudi asuhan Mancini bikin Sinteyong bangga setengah mati. Saya ingin mengapresiasi Mancini yang merupakan seorang pelatih yang ternama. Kunci kami bisa tampil baik adalah penyerang kami yang ikut serta dalam bertahan, ungkap Sinteyong. Sementara Mancini justru mendapat banyak kritikan pedas dari ex-pemain Arab Saudi. Saya merasa solusi terbaik adalah Mancini harus meninggalkan posisi pelatih kepala timnas Arab Saudi. Hasil yang dicapai Mancini nggak cukup untuk mempertahankan karirnya di sini, kritik saat Al-Hariti. Hujatan pedas juga dilontarkan langsung oleh mantan presiden klub Al-Batin yakni Nasser Al-Huwaidi. Arab Saudi memiliki pemain-pemain yang berbakat. Masalahnya terletak pada pelatih yang nggak bisa memaksimalkannya. Mancini harus diganti untuk meningkatkan moral para pemain, ucap Al-Huwaidi. Rumor pemecatan Mancini semakin berembus kencang jika gagal mengalahkan Jepang di laga berikutnya. Skuad Elang Hijau diprediksi akan menjadi korban ganasnya pasukan Hajime Moriyasu. Jika kalah melawan Jepang, bukan nggak mungkin Mancini akan segera ditendang oleh SAFF. Kim Pan-gon akhirnya didepak Malaysia. Pencapaian gemilang Sinteyong bersama timnas Indonesia juga berdampak buruk untuk Kim Pan-gon. Pelatih 55 tahun ini gagal total bersama Malaysia akibat ingin menyaingi Coach Shin. Kim Pan-gon berambisi mengejar prestasi hebat Sinteyong bersama skuad Garuda. Keberhasilan Coach Shin membawa skuad Garuda ke ronde ketiga sempat dipuji oleh pelatih 55 tahun ini. Timnas Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan apa yang telah mereka coba pada musim lalu, tutur Kim Pan-gon. Namun pelatih berambut gondrong ini ternyata juga menyimpan rasa cemburu pada Sinteyong. Kim Pan-gon langsung berambisi meniru proyek naturalisasi Coach Shin. Malaysia harus menjadi penantang timnas Indonesia. Mungkin kami bisa mencontoh Sinteyong. Dia terbang ke Eropa untuk mencari pemain naturalisasi, tegas Kim Pan-gon. Bahkan sang pelatih batal hengkang melatih Malaysia karena ingin terus mengejar Sinteyong. Kim Pan-gon sempat berpikir untuk mundur usai skuad Harimau Malaya gagal ke ronde ketiga. Sayangnya ambisi sang pelatih justru ditolak mentah-mentah oleh FAM. Federasi Sepak Bola Malaysia ini masih ragu mengikuti proyek naturalisasi dari Sinteyong dan PSSI. Ex-pelatih Hong Kong ini kecewa berat karena ambisinya nggak dituruti oleh FAM. Padahal Kim Pan-gon berharap didukung penuh seperti Sinteyong yang selalu diperhatikan PSSI. Pelatih berambut gondrong ini akhirnya mundur dari kursi pelatih skuad Harimau Malaya. Ambisi Kim Pan-gon untuk mengejar kesuksesan Sinteyong juga berakhir kandas. Dengan menamatkan karir banyak pelatih jempolan, akankah Sinteyong semakin membawa skuad Garuda terbang tinggi?